Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar cara mudah membuat kalimat simple present tense. Pelajaran bahasa Inggris. Apa itu simple present tense? Simple present tense adalah bentuk kalimat yang menjelaskan peristiwa, menunjukkan kejadian berulang yang berlangsung saat ini. Terus menyatakan faktual atau kebenaran umum, fakta yang tak terbantahkan, membuat pernyataan sederhana, membicarakan rencana, jadwal di masa depan namun memiliki jangka waktu dekat dengan sekarang dan menyatakan kebiasaan. Oke, kita kasih contoh ya dari beberapa pengertian tersebut. Yang pertama, menunjukkan kejadian berulang yang berlangsung saat ini. Dani sleeps 6 hours every night. Dani tidur 6 jam setiap malam. Ya, ini kejadian berulang saat ini. Yang kedua, menyatakan faktual atau kebenaran umum, fakta yang tak terbantahkan. Contohnya, a snake has no legs. Ular tidak memiliki kaki. Oke, yang ketiga, membuat pernyataan sederhana. I live in Bandung. Saya tinggal di Bandung. Selanjutnya contoh kalimat yang menyatakan kebiasaan. Biasanya keterangan waktu yang digunakan itu always, often, usually, every day, dan lain sebagainya. Contohnya, Sania gets up early at 4 o'clock every day. Sania bangun lebih awal pada pukul 4 setiap hari. Nah, ini beberapa contoh dari pengertian dari simple present tense. Kita lanjutkan. Kata waktu yang digunakan dalam simple present tense yang pertama adalah once. Ya. Ada once a year, once a month, once a week, once a day. Selanjutnya ada twice, 2 kali, 3 times, 4 times, at noon, at midnight, at night, on Monday, in the evening, in the afternoon, in the morning. Ada juga keterangan waktu yang digunakan, ada adverb of frequency. Always, usually, generally, normally, often, frequency, sometimes, occasionally, seldom, rarely, never, dan ever. Atau juga dikasih kata every. Every morning, every afternoon, every night, dan sebagainya, ya. Nah, kita lanjutkan pada rumus simple present tense. Rumus simple present tense di sini bentuk positif as I, you, we, they plus verb 1, as he, she, it verb 1 plus s atau es. Bentuk negatif subject I, you, we, they plus do not plus verb 1. Subject she, he, it plus does not plus verb 1. Bentuk kalimat tanya atau question atau interrogatif itu do, I, you, we, they plus subject plus verb 1. Does she, he, it plus subject plus verb 1. Oke, kita jelaskan ya satu per satu. Dalam membuat kalimat simple present tense bentuk positif, jika subjeknya berupa I, you, we, they, dan nama 2 orang, maka rumusnya subject plus verb 1. Contohnya, I go to school on foot. Saya pergi ke sekolah jalan kaki. Ya, kita lihat ya. Setelah subjek I, you, we, they, dan nama 2 orang menggunakan verb 1. Kalimat pertama tanpa tambahan apa-apa. Ya, ini kita bacakan I go to school on foot. Artinya saya pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. You go to school on foot. Kamu pergi sekolah dengan berjalan kaki. We go to school on foot. Kita atau kami pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. They go to school on foot. Mereka pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Rina and Sari go to school on foot.
Rina dan Sari pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Setelah kita belajar bentuk positif, kita bisa mengubah ke bentuk negatif dan bentuk pertanyaan. Caranya kalau diubah ke bentuk negatif, itu rumusnya subject plus do not plus verb 1. I do not go to school on foot. You do not go to school on foot. We do not go to school on foot. They do not go to school on foot. Rina and Sari do not go to school on foot. Nah, kalau bentuk pertanyaan, do-nya diletakkan di depan. Do plus subject plus verb 1. Do you go to school on foot? Apakah kamu pergi ke sekolah dengan berjalan kaki? Kalau jawabannya ya, berarti jawabannya yes I do. Kalau jawabannya no, berarti no I do not. Terus soal kedua, do we go to school on foot? Yes, we do. Nah, kalau pertanyaan jawabannya tidak, maka no, we don't. Ya, ini don't sama do not itu sama ya. Do not bisa disingkat menjadi don't. Do they go to school on foot? Yes, they do. No, they don't. Oke, kita masuk ke rumus present tense yang bentuk kedua, yaitu yang subjeknya berupa she, he, it, dan nama satu orang. Rumusnya hampir sama, cuma setelah subjek, verb 1-nya tadi ditambahi s atau es. Contohnya, she goes to school on foot. He goes to school on foot. It goes to school on foot. Rina, nah ini nama satu orang, maka menggunakan goes. Rina goes to school on foot. Ya. Cara membuat negatif dan interrogatifnya sama dengan tadi. Rumusnya subject plus does not plus verb 1. She does not go to school on foot. Dia tidak pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. He does not go to school on foot. It does not go to school on foot. Andi does not go to school on foot. Rina does not go to school on foot. Ya. Nah, kalau membentuk kalimat tanya, jika subjeknya berupa she, he, it, dan nama satu orang, maka rumusnya does-nya ditaruh di depan. Does plus subject plus verb 1. Does she go to school on foot? Jika jawabannya ya, jadi yes, she does. Ya, cara menjawabnya sama dengan kalimat tanya ya. Does. No, she does not. Does he go to school on foot? Yes, he does. No, he doesn't. Nah, ini doesn't itu adalah bentuk singkatan dari does not. Jadi bisa disingkat ya. Does Rina go to school on foot? Yes, she does. No, she doesn't. Oke? Kalau ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Saya kira saya cukupkan pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.